kembali di Please Talks episode 2. Dengan kali ini dengan aku Marcelin, yang host yang akan menemani diskusi kita kali ini. Nah teman-teman, di tengah arus perkembangan teknologi yang semakin pesat, dunia profesi hukum kemudian menghadapi pertanyaan cukup penting nih. Gimana sesungguhnya peran seorang lawyer di era artificial intelligence? Maka dari itu, Please Talks membawakan tema yang sungguh relevan di episode kali ini, yakni Lawyer in the Age of AI. Untuk membedah topik ini lebih dalam, kali ini aku ditemani oleh seorang narasumber yang sangat hebat dan keren banget nih teman-teman. Beliau memiliki rekam jejak yang membanggakan, baik di ranah organisasi, kompetisi, maupun praktik hukum profesional itu sendiri. Nah, dengan senang hati aku perkenalkan Bang Fikri Ricardo. Halo. Nah, halo Bang Fikri. Kali ini mungkin aku memperkenalkan sedikit nih tentang Bang Fikri. Bang Fikri adalah alumni Board 9 dan Board 10 PIS Level 4. Di Board 9, Bang Fikri sebagai staf penelitian, dan di Board 10, Bang Fikri menjabat sebagai Kepala Biro Jurnal Hukum. Bang Fikri juga setelah menorehkan prestasi yang cukup menggemilang nih teman-teman. Yang ini di juara 1 dan Best Contract pada Atmajaya Business Law Competition di cabang kontrak drafting. Mungkin Bang Fikri boleh nih dijelaskan kembali atau memperkenalkan dirinya kembali, dan mungkin bisa cerita-cerita nih kesibukan Bang Fikri selama ini apa aja. Oke, thank you. Halo teman-teman, kenalin gue Fikri Ricardo. Gue merupakan alumni Blitz Board 9 dan Board 10. Dan sekarang gue bekerja di bidang hukum kurang lebih selama 2 tahun. Dulu juga ketika kuliah sempat ngikutin beberapa kompetisi dan juga aktif di Blitz tentunya gitu. Nah, kita menarik nih dengar Bang Fikri ternyata udah di bidang hukum selama 2 tahun. Aku jadi kira-kira membayangkan nih perjalanan Bang Fikri selama masa kuliah hingga sekarang udah berada di dunia praktik hukum sendiri. Kemudian menarik ya untuk kita kemudian jadikan refleksi. Mungkin aku mundur sejenak nih Bang ke masa kuliah Bang Fikri dulu. Saat itu penggunaan teknologi di perkuliahan hukum itu udah seberapa sering nih Bang? Dan mungkin bisa diceritakan nih, apakah saat itu teknologi itu udah jadi hal yang penting dalam keseharian akademik Bang Fikri saat itu? Oke, thank you. Kalau dulu sih pas aku masih kuliah ya, itu penggunaan teknologi udah cukup berkembang sih. Tapi kalau untuk AI belum terlalu berkembang, karena kan kalau kita tarik balik ke tahun-tahun aku kuliah dari 2019 sampai 2023 itu, untuk AI sendiri baru ada itu ketika aku udah mulai masuk ke tahun akhir gitu. Nah, tapi untuk teknologi lain, misalnya teknologi telekonferensi seperti Zoom, Google Meet, apalagi kemarin kan sempat COVID ya. Jadi ketika COVID itu teknologi benar-benar berperan penting sih selama kuliah gitu. Tapi kalau AI baru ada di akhir perkuliahan, dan sebenarnya untuk penggunaannya sih mungkin di angkatan-angkatan aku itu belum terlalu familiar ya, karena kan pengembangannya juga baru di 2022 kalau ChatGPT kalau nggak salah. Tapi untuk AI in general sih mostly untuk mahasiswa hukum, apalagi teman-teman di Blitz ya, itu udah cukup aware sih. Berarti pada saat itu sebenarnya kita tuh udah ada kemajuan teknologi yang membuat kita kemudian cukup aware dengan perkembangan teknologi. Nah tentunya kalau seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi ini semakin masif kan Bang, dan terus ada pembaruan, selalu ada update, dan tentunya ketika Abang sendiri menempuh studi hukum sebelum menarik ke 2022 adanya ChatGPT nih Bang. Ketika saat itu di 2019 mungkin Abang ada kepikiran nggak sih, ada bayangan nggak sih kayak akan ada AI nih, atau kayak aku akan menghadapi AI? Oke. Jujur dulu kalau kita sih di Blitz, karena sering bikin kajian, penelitian, kita udah cukup aware sih dengan adanya AI ini, Artificial Intelligence gitu. Dan juga di board aku dulu, board 9, bareng teman-teman lain, ada Bang Pasa dan lain-lain, itu kita pernah bikin suatu penelitian tentang bagaimana pertanggungjawaban AI di masa depan gitu. Jadi kita buat penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya pertimbangan hukum, pertimbangan perkembangan teknologi, dan lainnya gitu. Nah, kenapa kita ngangkat isu itu? Sebenarnya kan AI ini bukan hanya dalam bentuk chatbot ya, tapi kan AI juga banyak ya jenisnya. Dari awal kita mungkin udah familiar dengan teknologi translation yang ada di beberapa website gitu. Benar. Nah, itu kan juga termasuk AI ya.
Nah, jadi basically AI itu sebenarnya ada 3. Jadi AI itu ada uh, AI Narrow Intelligence atau ANI, terus yang kedua ada AGI, Artificial General Intelligence. Tadi yang pertama Artificial Narrow Intelligence, dan yang terakhir Artificial Super Intelligence. Nah, yang pertama itu yang ANI, itu sebenarnya bisa kita katakan itu AI yang cukup lemah gitu. Karena penggunaannya hanya untuk pemrograman yang sederhana seperti translation, terus plagiarism checker, dan lain-lain. Sementara untuk yang kedua, yang AGI atau Artificial General Intelligence, itu bisa dikatakan AI yang cukup strong karena penggunaannya itu di berbagai hal yang lebih rumit lagi. Misalnya dalam kita gunain ChatGPT, Gemini, atau Cloud, itu di dalamnya diklasifikasikan sebagai AGI itu. Nah, satu lagi yang terakhir, ASI, Artificial Super Intelligence, itu yang bisa kita lihat mungkin in the future ya, perkembangannya akan lebih masif. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat film Terminator segala macam yang robotnya mengendalikan dirinya secara penuh tanpa program, tanpa kendali manusia, dan tanpa kendali dari manufakturnya. Nah, itu ketiga perbedaan mendasar. Terus mungkin kalau aku boleh cerita juga, kita itu juga udah publikasi penelitian tersebut di jurnal FAUI kalau nggak salah. Nah, jadi Wow. kalau teman-teman mungkin tertarik untuk baca, bisa coba cari aja. Mungkin nama penulisnya salah satu aku, atau nanti mungkin bisa dicantumin di link deskripsi kali ya. Nah, mungkin menarik sih Bang untuk kemudian kita baca nih jurnal-jurnal mengenai AI ini, di mana tadi ada 3 jenis ya Bang, Betul. ada yang lemah dan ada yang cukup strong, dan ada yang ternyata perkembangannya cukup masif nih, yakni di super intelligence tadi. Ya. Nah, mungkin aku ingin narik lagi nih, karena kita udah bahas di masa kuliah ini nih Bang. Kira-kira sebenarnya waktu kita refleksikan lagi ke masa sekarang, di mana sebenarnya si AI ini dari 2022 dan sekarang udah 2026. Kira-kira dalam pekerjaan Abang sehari-hari, AI ini udah terasa nggak sih Bang pengaruhnya di pekerjaan sehari-hari Bang Fikri? Mungkin dari segi pekerjaan ataupun membantunya sejauh apa gitu? Oke. Ya, untuk AI sih sekarang perkembangannya luar biasa sih, sangat Luar biasa. masif. Bukan hanya di pekerjaan kali ya, di kehidupan sehari-hari juga kita udah semuanya supported by AI gitu. Entah Benar. itu kendaraan, mesin-mesin, terus juga alat rumah tangga mungkin, sampai dengan ke pekerjaan gitu. Nah, untuk di pekerjaan sendiri sih, em, penggunaan AI itu cukup banyak dan cukup sering, tapi di dunia hukum khususnya, mungkin kalau menurut pandangan aku pribadi sih, bisa dikatakan sebagai suplemen aja ya. Jadi belum bisa kita jadikan patokan utama gitu. Karena kan untuk dunia hukum sendiri kita butuh analisis lebih lanjut, terus kita juga butuh sumber yang kredibel, dan juga kita butuh adanya POV lain dari pengalaman manusia mungkin, atau dari pengalaman-pengalaman di pekerjaan sebelumnya begitu. Jadi kita nggak bisa hanya rely on AI, karena juga kalau penilaian aku sih sejauh ini AI itu masih hanya sebatas untuk digunakan sebagai preliminary research. Jadi kalau misalnya aku lagi butuh ide nih sesuatu untuk suatu permasalahan di bidang hukum gitu, kadang aku butuh POV dari AI, kira-kira apa nih yang bisa dibahas gitu. Atau mungkin aku udah punya nih topik bahasan, aku udah punya produk hukum yang aku ciptakan, aku minta untuk AI-nya nge-challenge produk hukum aku itu. Kira-kira ada nggak loophole yang bisa di-challenge gitu. Atau mungkin ada yang kurang tepat nih secara penulisan gitu. Kayak brainstorming gitu ya Bang Benar, tadi ya? jadi dijadiin teman Jadi teman brainstorming. brainstorming, Betul. benar-benar. Nah, jadi aku kan tadi udah dengar nih Bang, sebenarnya AI ini jadikan suplemen, dan waktu Abang bilang kayak ada preliminary research, ada Bang cari ide, gagasan, terus ada juga bahwa sebenarnya AI ini nggak bisa digunakan secara patokan gitu ya Bang, karena butuh adanya analisis, sumber kredibel, ataupun POV ataupun pengalaman manusia itu sendiri. Nah, karena ternyata ada di preliminary research nih Bang, mungkin aku akan narik di situ kali ya.
gimana nih sebenarnya, apakah misalnya dalam tahap itu penggunaan AI ini masih relevan? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat pengalaman orang lain menggunakan AI nih, kadang dia mengutip sebuah undang-undang yang tidak berlaku atau undang-undang yang sebenarnya udah cukup lawas untuk dibawakan kembali ataupun salah interpretasi pasal, terus kerap membawakan bukti yang tidak kredibel gitu ya Bang. Jadi kadang cukup membawa kebingungan nih ketika menggunakan AI, terutama mahasiswa-mahasiswa sekarang ya Bang. Kira-kira menurut Abang apakah masih relevan penggunaan AI ini? Oke, kalau untuk relevansi sih menurut aku masih relevan dan sangat relevan untuk sekarang ini. Tapi betul tadi yang kamu bilang, kalau misalnya untuk penggunaan AI sekarang kita belum terlalu tahu nih cara untuk untuk menghadapi sebuah perkembangan AI ini yang masif banget gitu. Misalnya dalam melakukan riset, kita tuh sering menganggap AI itu sebagai sesuatu sumber yang sangat kredibel, yang valid, atau sebagai sumber primer gitu. Sementara kalau di dunia hukum itu kan perkembangannya sangat masif ya. Benar. Kita cepet banget day after day itu ada aja produk hukum baru segala macam, ada case baru. Nah, untuk AI sendiri kan mereka juga butuh asupan data dari trainernya, atau misalnya mereka punya repository data begitu. Jadi perkembangan dari AI ini mungkin belum bisa mengikuti perkembangan dari hukum itu sendiri untuk saat ini at least. Jadi kalau teman-teman menggunakan AI sih aku sarankan untuk double check lagi, karena dalam penggunaan AI ini sebenarnya ada konsep namanya absolute validity, di mana kita harus ngecek secara absolut validitas dari data yang dia share ke kita gitu. Misalnya kita nanya nih suatu peraturan, kira-kira ada nggak ya peraturan yang mengatur mengenai A. Nah ternyata si AI nge-provide, oh ada nih peraturan ini segala macam gitu. Ternyata pas kita double check ke peraturan tersebut, bisa jadi peraturannya salah, entah itu namanya, nomornya, atau bahkan peraturannya itu nggak pernah eksis sama sekali gitu. Fiktif gitu ya Bang? Betul. Nah itu ada istilah juga namanya hallucination of AI kalau nggak salah. Nah mungkin aku kasih contoh juga ya. Jadi pernah beberapa case di US itu ada lawyer yang pakai AI untuk submit application-nya atau submission-nya. Jadi ada lawyer yang ngajuin gugatan ke sebuah perusahaan dan dia menggunakan presiden atau contoh case itu yang sebenarnya nggak pernah eksis selama ini gitu. Kayak kasus fiktif gitu. Benar. Dan si lawyernya ternyata nggak aware kalau AI ini nggak bisa ngasih info yang salah gitu. Jadi dia menganggap, oh AI berarti udah valid nih gitu. Ternyata pas dicek, pas court hearing, dicek dengan lawyer lawannya itu, ternyata beberapa sumber yang dia cantumkan itu nggak valid. Dan ternyata juga judges-nya itu ngecek, oh memang nggak pernah ada ini presiden sebelumnya case yang dibawakan oleh si penggugat gitu. Nah jadi si lawyernya itu dikenakan sanksi, aku lupa sanksinya apa, kalau nggak salah ada denda, sama sanksi pencabutan izin beracaranya atau apa gitu. Jadi be aware of using AI teman-teman, karena ya as of today sih belum bisa dijadikan patokan absolut sih gitu. Oke, berarti sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan sebenarnya AI ini masih sangat relevan, apalagi perkembangannya selalu ada, pembaruan selalu ada, tapi harus kita tekankan adanya beware of using AI, di mana kita harus double check tentang apa saja yang kita cari dan mungkin sumber-sumber yang kita butuhkan dalam hukum itu sendiri. Nah, apalagi tadi Abang ada singgung sedikit nih tentang lawyer tadi ya, mengenai kasus tersebut. Nah, Abang sendiri ketika sudah menjadi di profesi di bidang hukum ini sendiri, gimana sih ketika Abang bekerja di bidang hukum itu sendiri, penggunaannya atau pengalaman Abang sendiri pakai AI nih? Apakah pernah pakai AI untuk mengerjakan tugas-tugas lawyer itu misalnya kayak drafting atau research, dan menurut Abang hasilnya akurat dan membantu nggak sih Bang dalam pekerjaan Abang, atau malah terjadi hal yang sebaliknya? Oke, kalau selama ini sih pengalaman aku menggunakan AI sih nggak terlalu banyak membantu ya jujur, apalagi kalau misalnya dalam melakukan riset ya, karena yang pertama itu problemnya sebenarnya untuk peraturan di Indonesia itu sumbernya itu masih belum punya satu bank data yang cukup lengkap. Misalnya peraturan perundang-undangan terpecah-pecah di beberapa kementerian, di istilahnya itu ada JDIH, jadi pangkalan data untuk peraturan perundang-undangan itu masih terpecah.
Jadi mungkin AI-nya belum bisa untuk menarik data dari berbagai sumber yang berbeda itu yang pertama. Terus yang kedua adalah terkait dengan mungkin presiden-presiden case di Indonesia itu juga belum sepenuhnya dapat diakses secara online. Jadi kalau teman-teman mungkin punya pengalaman di bidang riset terkait dengan kasus-kasus yang pernah diputuskan di Indonesia dan buka repositori MA mungkin ya, itu ada beberapa yang kita nggak bisa akses datanya gitu. Jadi mungkin itu yang bikin AI juga terbatas untuk ngasih data ke kita gitu. Tapi keunggulan lainnya untuk AI sih menurut aku bisa bantu untuk ngelihat misalnya produk hukum yang kita keluarkan itu apakah udah align nggak misalnya dari paragraf per paragraf gitu, atau misalnya mereka bisa bantu proofread ada nggak kesalahan penulisan, typo segala macam, atau mungkin bisa juga digunakan untuk bantu nge-translate ke bahasa lain, entah itu bahasa Inggris atau mungkin bahasa lain gitu. Terus juga untuk AI ini aku treat sebagai yang tadi aku bilang sebagai suplemen untuk preliminary research sih. Jadi aku pengen tahu nih, kira-kira AI udah bisa nangkep sejauh apa nih terkait dengan suatu topik yang aku bahas. Nah, nanti baru aku tambahin sumber-sumber lain, misalnya aku cari di sumber lain di internet, atau misalnya di peraturan perundang-undangan, di buku, di jurnal, sampai ke opini dari para pendapat hukum gitu. Berarti sebenarnya kalau aku lihat-lihat nih sebenarnya lebih kepada arah teknis ya Bang, Betul. bukan ke arah riset ataupun produk hukum itu sendiri. Jadi lebih kepada proofread ataupun translate dan sebagai suplemen, kembali lagi ditekankan sebagai suplemen gitu ya. Nah, sebenarnya jadi menarik nih ketika kita lihat perkembangan AI ini kan sebenarnya nggak mungkin pertama-tama mungkin membantu secara teknis, tapi bank datanya diupdate terus, jadi bisa membantu kita untuk riset dan segala macam, itu kan tidak bisa kita pungkiri ya Bang. Nah, mungkin menurut Abang AI ini membantu nggak sih untuk para praktisi di masa depan, atau justru jadi kayak mengancam kita nih sebagai orang yang bertekun di bidang hukum? Pun kita lihat sekarang nih, misalnya udah ada AI dari beberapa website hukum yang menyediakan AI untuk khusus nih kalau kalian punya permasalahan di bidang hukum bisa submit di AI kita gitu, dan memiliki kemampuan analisis yang canggih. Dan menurut Abang semakin canggihnya AI nih ketika menganalisis sebuah hukum, apakah kemudian praktisi hukum ini akan oversupply? Apalagi kan ketika kita lihat dari data yang ada, bertambahnya selalu wisudawan hukum dan segala macamnya, dan tetapi akannya AI ini jadi kebutuhan akan sarjana hukum ini semakin berkurang kali ya, karena menganggap AI ini bisa menggantikan sumber daya hukum itu sendiri. Menurut Abang kira-kira gimana? Oke, ya, aku setuju sih dengan pendapat kalau AI ini one day bisa menggantikan pekerjaan apapun di dunia gitu. Tapi mungkin yang bisa aku tekankan di sini, AI itu kan sebenarnya ada juga trainernya gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi opportunity di masa depan di mana kalaupun beberapa bidang diambil oleh AI, tapi setidaknya ada satu opportunity lain di mana kita bisa jadi trainer AI itu sendiri. Jadi mungkin aku bisa share dikit, kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada tuh lowongan untuk ngetrain AI, baik dari segi hukum atau dari segi lainnya gitu. Nah itu kan mereka juga butuh AI ini ya, AI itu butuh untuk dilatih oleh manusia karena kan basically AI ini merupakan sebuah teknologi komputer di mana mereka dimaksimalkan untuk bisa mengikuti kemampuan dari manusia kan, kepintaran manusia gitu. Jadi mau tidak mau harus ada supply dari manusia itu sendiri gitu. Gimana mereka mempelajari behavior dari manusia, cara manusia berpikir, bertindak, dan sebagainya begitu. Ya, paling tips dari aku sih kalau misalnya teman-teman ke depannya ya, karena ada ancaman dalam tanda kutip ini, mungkin bisa kembangin skill-skill lain yang mungkin nggak akan bisa digantikan oleh AI. Misalnya mungkin skill negosiasi atau public speaking dan lain-lain gitu. Jadi nggak hanya berpatokan pada pengetahuan aja, karena pengetahuan ini juga bisa disalip nih sama AI, karena AI kan sumber datanya banyak banget, bank datanya akan diasup terus, akan dilatih terus, diupdate terus gitu, dan perkembangannya
bisa lebih cepat daripada kita belajar itu sendiri. Benar. Jadi perlu ada plus point sendiri dari mungkin mahasiswa lulusan hukum untuk bisa menjual dirinya sendiri itu sebagai lulusan hukum yang punya plus point selain cuman pintar atau rajin gitu.